Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah mengampuni Ana. Ana memilih cerai ketika Ana dimadu oleh suami. Suami Ana menikah diam-diam di kota S. Sedang Ana istri pertama saat ditinggal merantau, Ana juga berjualan untuk menafkahi anak-anak dan memenuhi kebutuhan Ana sendiri. Ana kecewa, sakitnya Masya Allah. Sedangkan yang Ana tahu poligami itu ketika istri pertama terpenuhi dan kebutuhan anak-anak tidak terlantar. Ustadz, dosakah Ana dengan keputusan yang Ana ambil? Dia berdalih menikahi janda karena ingin menolong, tetapi janda itu masih muda dan bekerja satu kantor dengan suami Ana. Demikian Ustadz pertanyaannya. Ya, permintaan cerai, ya, saya sudah katakan tadi. Permintaan cerai apabila bukan karena udzur, ini dosa besar. Dan berpoligaminya seorang suami itu bukan udzur. Berpoligaminya seorang suami tanpa izin istri ini bukan udzur yang membolehkan seseorang untuk minta cerai. Karena itu sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Ya, itu sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Adapun apabila kenyataannya suami tersebut tidak menafkahi atau mencukupi nafkah istri dan anak, maka ini alasan yang bisa dijadikan untuk meminta cerai. Kalau keadaan suami tidak menafkahi istri dan anaknya, maka seorang istri berhak meminta cerai. Nanti dilihat suaminya. Kalau suaminya punya udzur dalam masalah itu, maka suami tidak berdosa. Tapi istri berhak meminta cerai. Seperti misalnya ketika ada seorang suami kecelakaan. Akhirnya dia tidak bisa bekerja. Efeknya dia tidak bisa menafkahi anak istri. Istri berhak meminta cerai. Dan suami tidak berdosa. Ya. Tapi kalau misalnya suami dia mampu untuk menafkahi istri, kemudian dia tidak mau berusaha, tidak mau bekerja padahal sehat, atau dia punya uang tapi pelit, tidak mencukupi kebutuhan wajib istri dan anak-anaknya, maka di sini juga istri berhak meminta cerai. Dan suami berdosa. Karena suami meninggalkan kewajibannya. Dan istri boleh meminta cerai karena ada udzur syar'i tadi. Udzur syar'inya karena suami tidak mau melakukan kewajiban dalam menafkahi anak istrinya. Dan harus diketahui ya para suami, bertanggung jawablah kepada anak istri kalian. Yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan anak istri bukan istri. Seorang istri tidak berhak untuk diminta, tidak boleh untuk diperintah bekerja. Kecuali kalau istri pengen bekerja sendiri. Kalau istri pengen bekerja sendiri, hartanya punya istri. Hasilnya punya istri, tidak boleh diambil oleh suami. Ya, karena itu hasil dari jerih payah dia. Adapun harta suami, maka di sana ada bagian yang wajib diberikan kepada istrinya. Kalau istri misalnya hanya senang-senang di rumahnya, duduk-duduk saja, menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga, itu dibolehkan bagi istri, walaupun suaminya kelimpungan dalam mencarikan nafkah. Tidak ada kewajiban bagi istri untuk membantu suami dalam masalah mencari nafkah. Mencari nafkah adalah kewajiban penuh dari seorang suami. Ya. Maka ya suami-suami yang belum mencukupi kebutuhan anak istrinya. Istrinya disuruh, diperintahkan untuk bekerja sehingga membantu kebutuhan rumah tangga. Suami-suami yang demikian, ya jangan sampai berpikiran untuk poligami. Ya, bagaimana dia akan menafkahi anak istrinya? Yang itu merupakan kewajiban dia. Ya. Tidak, ya, orang yang berpoligami itu bukan berarti dia lebih mulia daripada orang yang tidak berpoligami. Ini juga standar yang tidak ada kelaziman di sana. Ya, standar yang tidak benar. Memang ketika orang bisa berpoligami dan dia bisa sesuai dengan syariat poligaminya, dia lebih mulia daripada orang yang tidak berpoligami dari sisi itu. Tapi bisa jadi orang yang tidak berpoligami lebih mulia daripada orang yang berpoligami. Karena orang yang berpoligami tersebut tidak memenuhi
syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan poligaminya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya.